Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven dengan judul Jangan Gila Hormat. Saya akan bicara tentang kerendahan hati. Saudara, kerendahan hati adalah salah satu topik yang menarik. Kenapa? Karena kadang saya menemukan banyak orang punya persepsi yang aneh dan berbeda-beda tentang kerendahan hati. Ada orang yang merasa bahwa rendah hati berarti berusaha merendahkan yang dia punya. Saya ingat ada satu orang yang dia bilang bahwa dia merasa bukan apa-apa, dia tidak punya apa-apa. Dia pernah bilang, rumah saya kecil, dan dia menyebutkan satu daerah yang sebenarnya daerah elit. Dan kami tahu rumahnya cukup besar. Itu mungkin yang pernah disebut sebagai merendah di gunung yang tinggi. Ya, orang itu mungkin pernah bilang, iya rumah saya kecil kok hanya di daerah misalnya Pondok Indah gitu, atau daerah Menteng. Apakah itu termasuk rendah hati atau kita merendah di gunung yang tinggi? Ada juga yang lebih terang-terangan, seperti dia tidak punya apa-apa, tetapi dia juga meninggikan diri terlalu tinggi. Dia mungkin rumahnya kecil tapi bermulut besar. Tapi ada juga orang yang dia mengakui bahwa dia melakukan sesuatu, tapi banyak kali orang anggap dia tinggi hati. Contoh, ada orang memang punya harta yang cukup banyak. Akhirnya dia bilang bahwa ya Tuhan izinkan kami punya harta yang cukup banyak. Tuhan izinkan kami bersyukur untuk bisa hidup dalam kecukupan. Beberapa orang bilang itu sebagai kesombongan. Karena kenapa harusnya dia merendah saja? Nah, pertanyaan saya, sebenarnya apa yang kesombongan itu? Sebenarnya apakah itu rendah hati? Apakah itu tidak rendah hati? Sebenarnya definisinya apa? Nah, ini izinkan saya dari awal membuka di kitab Lukas 14 ayat 7-11 dikatakan, karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Saudara bisa lihat nggak bahwa di ayat ini, sebelum saya lanjutkan, bahwa orang yang gila hormat, yang ingin dihormati dengan cara apapun itu banyak. Dari dulu semenjak zaman Yesus sudah ada. Yang mengatakan perumpamaan kepada mereka, kalau seorang, ini apa yang Yesus katakan sangat praktis dan sangat powerful. Dan Yesus lakukan ini menarik sekali. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang lebih terhormat daripadamu. Sebab orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat silakan duduk, dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan semua tamu yang lain. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. This is very powerful. Dan saudara tahu nggak,
Ayat ini sebenarnya ada untuk menyelamatkan muka orang-orang. Dan bagi Anda yang bisa menghidupi ayat ini, wajahmu, mukamu pasti akan Tuhan selamatkan. Harga dirimu dan kehormatanmu akan Tuhan selamatkan. Kenapa? Karena Tuhan di awal ngomong, jangan menganggap dirimu terlalu tinggi. Jangan. Ini untuk kebaikanmu sendiri. Jangan kamu juga terlalu over merendah, tapi juga jangan apalagi meninggikan dirimu terlalu tinggi. Di sini ada sebuah statement yang powerful yang saya pelajari, yaitu janganlah rendah diri, jangan juga percaya diri, tapi jadilah tahu diri. Saudara bisa lihat bahwa ada pelajaran bahwa ayat ini dia bilang gini, pergilah ke tempat yang paling rendah. Orang ini apakah karena dia pergi ke tempat paling rendah, dia itu berarti rendah? Enggak, saudara. Tidak semua yang duduk di tempat rendah itu orang rendah. Kenapa? Karena saya tahu banyak orang kaya yang punya banyak harta dan orang terhormat bisa duduk di warung Tegal, tempat-tempat makan sederhana, tetapi dia bisa makan dengan nyaman, dia enjoy, walaupun harta kayanya segimana. Di situ kita bisa tahu bahwa nggak semua orang duduk di tempat rendah, posisinya itu rendah. Dan nggak juga orang yang duduk di restoran mewah itu orang paling kaya. Bisa aja dia datang ke situ dengan pay later, saudara. Jadi jangan kita memandang diri kita terlalu tinggi, tapi juga jangan terlalu rendah, saudara. Nah, di sini Yesus mengajarkan bahwa jadilah kamu tahu diri dan jangan menganggap dirimu terlalu tinggi. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan siapa yang merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan, dan siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Jadi lebih baik kita merendahkan diri kita dibanding kita meninggikan diri kita. Karena kalau kita meninggikan diri kita, kita akan punya problem di kehidupan kita. Lebih baik kita datang kemanapun sebagai orang biasa aja, tapi ternyata kemudian orang menghormati kita, daripada kita datang sebagai orang seakan gila hormat, tapi tidak ada satupun yang mengenali kita. Sudah tahu nggak rendah hati biblikal apa sih? Apakah rendah hati yang alkitabiah artinya kita merasa lebih rendah dari yang lain? Atau kita merasa rendah di gunung yang tinggi, atau kita merasa meninggi di gunung yang rendah? Nah, biblical humility sejati adalah saudara mempercayai apa yang Yesus katakan tentang Anda. Isunya bukan saudara merasa lebih tinggi, atau saudara merasa lebih rendah, atau saudara posisinya sama dengan kenyataan saudara. Isu tertinggi dari kerendahan hati adalah apakah saudara percaya apa yang Yesus katakan pada saudara. Yesus katakan kau dicintai, kau diurapi, kau diciptakan dengan satu tujuan. Kalau saudara percaya hal itu, itulah kerendahan hati sejati. Baca firman Tuhan dan kau akan lihat apa kata Yesus tentang kau. Posisikan dirimu dari apa kata Yesus tentangmu. Bukan apa kata hartamu tentang kau, bukan apa kata orang tentangmu, bukan kau duduk di mana, kau di restoran mana. Itu bukan ukuran yang kau pakai. Ukuran yang kau pakai adalah apa kata Tuhan tentang kau. Biblical humility is you believe what God has said about you. God bless you. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami menyadari bahwa ukuran kami bukan di posisi yang tinggi atau di posisi rendah. Ukuran kami bukan di mana-mana, tapi ukuran terbesar kami adalah apa yang kau katakan kepada kami. Biarlah apa yang kau katakan menjadi sesuatu yang realita yang kami percaya. Kalau kau bilang bahwa kami berharga karena engkau, bukan karena harta kami percaya itu di dalam nama Yesus. Biarlah kami menjadi satu pribadi yang benar-benar mempercayai apa kata-Mu Tuhan, dan biar kami hidup sesuai perkataan-Mu, bukan sesuai apa yang kami miliki. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Godless Lovers diharapkan bagikan link YouTube renungan ini pada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.